Mari kita ambil manfaat, kita belajar, mendengar perkataan atau nasihat atau hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan mempercepat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara, moga-moga yang sudah sholat Pak, ayo HP-nya dimasukin dulu. Usahakan kalau sudah masuk masjid, anggap HP itu tidak lagi berdering. Kita fokus dengan niat iktikaf. Hadirin, alhamdulillah wa syukurillah, kita secara pribadi hendaknya bersyukur di mana kita Allah berikan kesehatan, berikan keimanan. Allah tanamkan di diri kita ada rasa mahabbah, cinta kita kepada Allah dan cinta atas ajaran perintah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara lain yaitu melakukan sholat berjamaah. Mudah-mudahan saudara, apa yang kita lakukan ini adalah merupakan satu pekerjaan yang disenangi dan memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini saya ingin kembali membacakan hadis yang dimana subuh tadi saya bacakan bersama jamaah-jamaah untuk kita jadikan kehidupan kita selama kita berada di alam dunia. Di malam firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di ayat lain Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Segeralah kalian meminta ampun dari segala pelanggaran-pelanggaran yang kalian lakukan. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, maka Allah perintahkan selagi kita berada kesempatan hidup. Maka siang hari ini kita akan membacakan satu hadis an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Hadis ini tadi sudah subuh saya bacakan, maka saya baca lagi untuk yang ada siang ini. Di mana diriwayatkan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya yang pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada waktu siang. Jadi di malam hari saudara, Allah membuka rahmatnya. Jangan dianggap belantangannya itu Allah seperti kita, enggak. Allah membuka rahmatnya, membuka kasih sayangnya terhadap hambanya yang dimana malam hari dia memohon ampun kepada Allah. Pada siang hari dia banyak bermaksiat, dia banyak melakukan pelanggaran, maka Allah memberikan ampunan kepadanya. Ini saudara, kata Nabi. Kemudian saudara, kelanjutan hadis, dia juga membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat kesalahan pada waktu malam. Jadi semalam barangkali kita berbuat maksiat, besar ataupun kecil. Di siang hari mereka tersebut bertobat,
maka Allah, kata Nabi, mengabulkan taubatnya, permohonan ampunnya ya pada siang hari. Kalau malam, kerjaan siang yang dilakukan, malam hari dia maafkan. Maka penting sekali kita diingatkan oleh Allah, suruh sigrah selagi hayat masih dikandung badan, disuruh minta maaf. Hadis yang kedua kata Nabi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerimanya taubatnya. Jadi matahari ini masih ada keluar terbit dari timur. Kata Nabi, sebelum matahari terbit dari barat, permohonan ampun kita, doa kita, taubat kita, Allah masih terima. Jadi jika nanti matahari keluar dari barat, taubat kita enggak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersama-sama mari bertobat. Sering-seringlah membaca istighfar, menghayati pelanggaran kita. Mungkin sholat kita kurang beres, makanya di dalam habis sholat kita disuruh istighfar. Sholat kita belum sempurna, bacaan kita belum sempurna, Fatihah kita belum sempurna. Nah, selama kita ada kesempatan, Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita untuk bertobat. Di hadis lain, saudara-saudara, apalagi yang hadis ketiga, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi, innallaha yaqbalu taubata abdi ma lam yugharghir. Kata Nabi, Allah masih menerima taubat kita. Ya, bagaimana? Taubat seseorang hamba selama ruhnya belum sampai di tenggorokannya, belum keluar. Artinya masih bisa. Masa itu dia bertobat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kan tadi hadis tadi Nabi katakan, sebelum matahari terbit dari barat, seorang minta ampun, bertobat kepada Allah, meminta diampuni kesalahannya. Kata Nabi, Allah masih menerima. Ya, hadis yang kedua kata Nabi, ya, sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan, masih ada di bawah sini, belum sampai sini. Kalau sudah bisa orang meninggal gitu, habis, udah nggak diterima lagi sudah. Ayo, tubu ilallah taubatan nasuha, kata Allah, bertobatlah, minta ampunlah kita kepada Allah. Ya, saya membaca ini bukan saya pinter, saya cuma membaca, ngajak bersama-sama. Ya, karena Allah sudah ingatkan tadi Al-Quran, segeralah kalian minta ampun dari kesalahan yang kita langgar. Oleh karena itu saudara, jangan kita bosan-bosan baca istighfar sebanyak-banyaknya sambil menghayati kesalahan-kesalahan kita. Ya, kita umur udah berapa tahun? Dulu barangkali banyak kita tinggalkan sholat. Kalau bisa dikodok ya dikodok. Kalau andai kata tidak bisa lagi, sudah minta ampun. Dia tidak mengulangi lagi. Ayo, selagi hidup ini tantangan hidup besar sekali. Ya, apalagi kita masih muda-muda. Saya pernah ngikut tahun muda, sekarang udah tua. Ya, penyesalan-penyesalan yang pernah kami alami jangan sampai dialami oleh anak-anak kami yang masih muda. Oleh karena itu marilah ya segera, kayaknya sudah habis kali ya, sudah habis. Masih ada yang main sunat ya, yang mau ikut
salat berjamaah segera masuk ke dalam dan sekaligus mengisi barisan. Ayo masuk Pak. Kita baca suratul Fatihah. Kita berdoa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kekuatan, ditambahkan iman kita, ditambahkan mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya. Setiap waktu kita berada dimanapun dapat kita laksanakan sholat berjamaah, karena sholat jamaah sangat berfaedah dibandingkan diberikan pahala oleh Allah. Umat Nabi Muhammad yang banyak selalu berjamaah diberikan 27 balasan. Betapa enak. Belum lagi kita jalannya, Masya Allah. Belum lagi kita niat iktikaf di masjid ini, semua diberikan. Itu adalah balasan-balasan Allah yang untuk nanti kita bisa selamat daripada api neraka. Inilah harapan kita. Ya, jangan sampai kita menyesal. Mudah-mudahan kurang-kurang dikit ada. Kita mohon kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumohon dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, hari ini kami bertobat kepadamu ya Allah, dengan melalui penyesalan ya Allah. Banyak yang kami lakukan tidak sengaja maupun tidak ya Allah. Kumohon ampun kepadamu ya Allah. Bukakanlah rahmat-Mu buat kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah ibu bapa kami, kakek nenek kami, dan seluruh turunan kami ya Allah. Nanti setelah kami lakukan sholat ya Allah, hapuslah seluruh dosa dan kesalahan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Walhamdulillahi rabbil alamin.